Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asod Satria Pratama dengan Stanbook NIM S1E12473. Nah, di sini saya akan membuat video tentang progres saya di Red Hat. Sebelum masuk, saya akan memperkenalkan apa itu Red Hat. Nah, Red Hat itu adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan secara luas di lingkungan perusahaan. Nah, Red Hat terkenal dengan stabilitas yang tinggi, keamanan yang kuat, dan dukungan enterprise yang lengkap. Gampangnya, Red Hat ini adalah Linux yang dipakai di dunia profesional, mulai dari data center, cloud, hingga server aplikasi. Baik, kita langsung saja masuk di Red Hat-nya. Sebelum masuk di Red Hat, kalian itu harus punya yang namanya akun Red Hat dan mempunyai mentor di Red Hat. Oke, langsung saja masuk di kursus lalu yang P yang ini. Oke, kita mulai ke perkenalan dengan dasar-dasar Linux. Memulai dasar-dasar Linux merupakan pengantar yang ditujukan bagi pengguna dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Nah, tujuan kursus itu mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Kemudian ada hadirin, yaitu perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, prasyarat yaitu keakraban dengan komponen komputer dasar, yaitu mouse, keyboard, dan monitor. Baik, lanjut. Sabar ya, Mas dulu. Oke. Lanjut ke orientasi lingkungan kelas. Yang pertama itu harus ada internet dan fasilitas dari networknya, kemudian classroom, konten material, kemudian classroom network, kemudian basisnya, kemudian student yang di workstation dan server. Nah, dalam mata kuliah, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran yang berdasarkan gambar di atas adalah workstation. Nah, mahasiswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini. Kedua sistem tersebut berada dalam labexample.com, nah domain DNS. Nah, semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar, yaitu student yang menggunakan kata sandi student, _root, itu kata sandi pengguna di semua siswa yang memakai Red Hat yang ini. Oke, kemudian masuk pada tabel 1, yaitu bastionlabexample.com dengan alamat IP 172.25.250.254. Dia itu berperan sebagai sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas, dan yang ini harus selalu berjalan. Kemudian nama mesin yang kedua yaitu ada kelas.contoh.com, yaitu alamat email alamat IP dengan alamat IP 172.25.254.254. Dia itu berperan sebagai server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Kemudian masuk pada workstation.lab.example.com dengan alamat IP 172.25.250.9 yang berperan sebagai stasiun kerja grafis untuk pengguna siswa. Kemudian masuk ke serverlab.example.com dengan alamat IP 172.25.250.10, yaitu server terkelola A yang berperan sebagai server terkelola bagian A.
Nah, fungsi utama mesin Bastion adalah sebagai router antar jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika Bastion mesin mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswanya masing-masing. Nah, kemudian untuk mengontrol mesin virtual di lingkungan kelas dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web. Nah, status setiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada tab lingkungan lab yang ini. Oke, lingkungan lab. Kita lanjut yang tadi. Kemudian status mesin. Nah, status mesin virtual yaitu bangunan dengan keterangan mesin virtual sedang dibuat. Kemudian status mesin virtual aktif yaitu ketika mesin virtual sedang berjalan dan tersedia. Nah, jika baru saja dimulai, layanannya mungkin masih aktif. Kemudian status virtual berhenti, mesin virtual dimatikan sepenuhnya. Nah, saat dinyalakan, mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Nah, kondisi disk tetap dipertahankan. Kemudian tindakan kelas, tombol atau tindakan yaitu buat ruangan kelas role, membuat dan memulai semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk ruangan kelas. Nah, proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian menciptakan, nah mesin virtual kelas role sedang dibuat, membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Nah, proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian ada menghapus, nah hapus kelas role, kemudian hancurkan semua mesin virtual di kelas. Nah, semua pekerjaan yang tersimpan di sistem tersebut akan hilang. Nah, kemudian awal yaitu menjalankan semua mesin virtual di kelas. Kemudian memulai semua mesin virtual di kelas sedang menyala dan berhenti dengan yaitu hentikan semua mesin virtual di kelas. Kemudian masuk ke tindakan mesin. Nah, buka konsol itu hubungan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru. Nah, kita dapat masuk langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Nah, biasanya masuk ke workstation mesin virtual lalu gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Kemudian mulai itu nyalakan mesin virtual, mematikan mesin virtual dengan baik dan pertahankan isi disk, kemudian matikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disk. Nah, tindakan ini setara dengan memutuskan daya mesin fisik. Kemudian terakhir itu atur ulang, matikan paksa mesin virtual dan atur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Nah, semua pekerjaan yang tersimpan di sistem tersebut akan hilang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, melakukan latihan laboratorium. Nah, kita mungkin melihat jenis lab dalam kursus yang di bawah ini. Yaitu latihan terbimbing adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Nah, latihan ini memandu Anda melalui prosedur yang harus dilakukan langkah demi langkah, yaitu akuis biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Kemudian sebuah lab akhir bab. Nah, ini adalah aktivitas yang langsung dapat dinilai untuk membantu menguji pembelajaran kita. Nah, kita itu mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpadu di bab tersebut. Tetapi langkah-langkah tersebut tidak memadu kita melalui setiap perintah. Nah, solusinya itu disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Kemudian lanjut ke laboratorium tinjauan komprehensif. Nah, digunakan di akhir kursus. Nah, aktivitas ini merupakan aktivitas langsung dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi khusus. Nah, kita itu mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai
dalam aktivitas tersebut tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Nah, sekali lagi, solusi diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasi untuk mempersiapkan lingkungan lab di awal setiap aktivitas praktik. Nah, jalankan lab start perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula di akhir aktivitas, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setiap aktivitas. Nah, setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Kemudian ini ada sintaksnya, yaitu mahasiswa workstation lab activation exercise. Lalu kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, bab 1 yaitu pengantar Linux. Nah, abstraknya yaitu menjelaskan tujuan Linux dan distribusi Linux. Kemudian bagian yaitu ada distribusi Linux dan latihan terpandu. Kemudian yang bagian kedua yaitu pengantar Linux dalam kurung kuis. Nah, kita masuk pada distribusi Linux. Nah, tujuan dari sebuah distribusi Linux yaitu mendefinisikan sebagai kernel dan sistem operasi. Nah, kernel Linux. Meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sebuah sistem informasi, sebenarnya dia merupakan sebuah kernel. Dalam ilmu komputer, kernel merupakan perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk membuat sistem. Nah, kernel membuat drive untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Perangkat lunak. Nah, Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nah, saat itu dia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Kemudian Linux mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Nah, karena Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU, not Unix, mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada. Nah, tetap berjalan pada perangkat keras komoditas. Nah, untuk saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya. Dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya, Linux umum digunakan di server cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Nah, tujuan kernel. Masuk pada tujuan kernel. Nah, di sini ketika kita itu menyalakan sebuah komputer seperti yang saya lakukan ini, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat bot. Nah, pemuat bootloader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Nah, setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses bot dan menemukan sebuah kernel. Nah, kernel ini dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat drive yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Nah, Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan latar belakang, tetapi akan diminta masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Nah, di Linux kita memiliki akses kedua antarmuka. Pertama yaitu antarmuka pengguna grafis atau GUI. Nah, maksudnya antarmuka pengguna grafis atau GUI ini adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data dipresentasikan oleh ikon dan tampilan visual. Shell terkadang juga disebut sebagai terminal atau konsol yang merupakan sebuah perintah teks saja. Yang memungkinkan kita mengetik dan menjalankan perintah.
Nah, banyak pengguna Linux yang sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. Nah, GUI ini menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Nah, shell efisien dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Nah, kursus ini itu mengajarkan keduanya. Kemudian masuk ke tinjauan umum distribusi Linux. Ketika kita mengunduh Linux sebagai sistem operasi, kita itu mengunduh distribusi dari Linux. Nah, sebuah distribusi uh, yang sering disebut sebagai distribusi atau disingkatlah adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Nah, sebagian besar distribusi dirancang untuk sebuah tujuan tertentu. Misalnya Raspberry Pi, dia itu sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan sebuah komputer fisik. Kemudian untuk distribusi Linux yang populer yaitu Red Hat Enterprise Linux yang kita gunakan sekarang ini, itu distribusi populer di server dan cloud. Nah, RHL berfokus pada stabilitas dan hubungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Kemudian CentOS adalah platform pengembang untuk Red Hat Enterprise Linux. Nah, CentOS ini dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Kemudian ada Fedora. Nah, Fedora itu berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Nah, Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Nah, Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Kemudian dan ada Debian juga. Nah, Debian itu proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan hubungan jangka panjang. Nah, dia itu ada banyak distribusi turunan Debian loh. Kemudian kita masuk pada mengidentifikasi distribusi Linux subsystem. Nah, kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux menggunakan stetoskop GNOME sebagai GUI-nya karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum. Distribusi yang kita gunakan itu tidak selalu jelas. Nah, kita itu dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya kita dapat melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI. Nah, informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Untuk mengakses informasi sistem, setelah kita masuk di sistem, itu klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, kemudian ketik di kolom pencarian setting. Oke, coba kita tes. Itu passwordnya itu student ya. Enter. Salah. Student. Oh, besar ini, sorry. Student. Oke. Tunggu dulu dia masuk ya. Kemudian kita klik aktivitas.
Coba di sini kita ketik settings. Nah, kemudian lanjut. Coba kita tes lanjut dulu ya. Nah, yang ini. Kita masuk pada latihan terpadu distribusi Linux. Nah, identifikasi distribusi Linux pada sistem Anda. Nah, hasilnya itu luncurkan panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Nah, kemudian identifikasi distribusi Linux yang berjalan pada sistem Anda. Sebagai student pengguna di workstation mesin, nah, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang diperlukan tersedia. Nah, instruksinya itu yaitu klik aktivitas tadi. Kemudian di kolom pencarian ketik setting. Kita agak terang dulu dikit ya. Lalu tekan enter. Settings. Nah, kita masuk nih. Nah, di jendela pengaturan, gulir ke akhir daftar di panel kiri dan klik tentang. Nah, tentang itu about ya. Nah, pada panel about yang muncul di sebelah kanan, tinjau kolom nama OS. OS name ini kan. Dan pastikan kolom tersebut mencantumkan Red Hat Enterprise Linux. Oke, masuk ya Red Hat Enterprise Linux. Nah, pada panel tentang atau about juga menampilkan versi desktop GNOME yang kita gunakan. Nah, versi kernel Linux, penyimpanan dan RAM yang tersedia di komputer kita dan masih banyak lagi. Nah, untuk pengaturan GNOME, itu panel kontrol utama untuk mesin Linuxnya kita. Jadi, luangkan waktunya kita untuk menelusuri topik lain di kolom kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Nah, di sini kita bisa cek ada user. Ya, kita sebagai student user ya, dengan passwordnya tadi yaitu student. Kemudian ada region, kemudian ada printer, ada display, ada privacy, application, ada application, banyak aplikasinya seperti Firefox dan lain-lain lah ya. File juga, ada help, image viewer, screenshot juga ada. Linux troubleshooter ada, settingnya juga ada, terminalnya ada, text editornya ada, videonya pun ada. Soundnya juga ada. Sini warna atau color, waktu dan tempat. Kita di New York guys ya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini ada kuis-kuis yang akan kita jawab. Kuis yaitu kuis pengantar Linux. Coba kita tes isi lah ya. Nah, pilih jawaban yang benar untuk pertanyaan berikut. Linux yang tersedia secara bebas di bawah lisensi sumber terbuka, yang mana? Pilih satu. Ayo pilih yang mana? Jawabannya yaitu, kalau saya D ya. Nah, betul kan? D. Yaitu lisensi publik umum GNU atau GPL. Kemudian kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Coba.
Apakah A. Yayasan Mozilla, B. Yayasan Apache, C. Proyek GNU, D. Yayasan Linux. Jawabannya ya apa ya? C lah. Proyek GNU. Nah, betul kan? Coba kita tes ditampilkan solusi. Kalau mengatur ulang, oh dia akan terulang ya. Jadi bisa kita menjawab lagi, kita meminta. Nah, kalaupun kita jawabnya salah, kita mengatur ulang dulu, jawab salah, kita meminta, nah salah kan? Kita tinggal tampilkan solusinya. Nah, jawabannya yang betul adalah proyek GNU. Kemudian kernel bertanggung jawab atas tugas apa? Ayo. Yaitu apakah memuat driver, memuat file kah, menginstal paket yang hilang, dan menafsirkan script Python. Kalau kita tes yang C apa? Betul atau salah? Salah. Jawaban yang betul itu kita ngatur ulang. Jawaban yang betul itu yang muat driver yang terpasang. Coba tes. Betul kan? Nah, kemudian apa itu terminal? Pilih salah satu. Apa itu terminal? Ayo. Ya, pastilah ya. Terminal itu antarmuka teks yang dapat Anda gunakan untuk mengeluarkan perintah ke komputer. Komputer terakhir laboratorium browsing. Enggak. C. Komputer khusus yang mengeluarkan server. Tidak juga. Fungsi terakhir dalam file header. Tidak. Berarti jawaban yang paling pas adalah B. Oke, betul kan? Nah, distribusi mana yang berbasis Fedora? Ayo. Tadi tuh yang kita baca tadi tuh apa tuh? Apa ayo? Apakah A. Debian? Ini pilih dua loh. A. Debian, B. Red Hat, C. Slackware, D. CentOS, atau E. Sistem operasi Steam. Menurutku Red Hat sama CentOS. Kita tes. Nah, betul kan? Nah, itu sebagai kuis pengantar Linux lah, supaya kita mengetahui bahwa itu apa fungsinya, Red Hat itu distribusi yang berbasis Fedora itu apa saja, pengertian terminal, tugas dan tanggung jawabnya kernel, ini juga aplikasi untuk Linux yang disediakan untuk proyek apa, kemudian lisensi sumber terbuka yang mana yang Linux bisa sediain, gitu. Udah, kita tekan lanjut lah ya. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke memulai dengan dasar-dasar Linux 9.1. Ringkasan. Nah, kita masuk pada ringkasan. Nah, Linux adalah proyek sumber terbuka yang berarti kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Nah, Linux banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, desktop dan laptop, serta perangkat konsumen. Nah, kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis, yaitu antarmuka pengguna GUI. Nah, kemudian lanjut lagi, distribusi Linux dibuat untuk sebuah tujuan tertentu. Namun, mempelajari satu distribusi dapat membuat kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Kemudian yang terakhir itu Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi yang stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang kedua. Yang kedua yaitu mengakses sebuah sistem Linux. Oke. Abstraknya yaitu sebuah sasaran dari ini yaitu berinteraksi dengan desktop GNOME dan menanyakan lingkungan terminal. Kemudian masuk ke sistem Linux lokal dan latihan terpadu, menggunakan baris perintah dan latihan terpadu, dan mengakses sistem Linux. Masuk ke sistem Linux lokal. Nah, tujuan masuk ke sistem Linux dengan menggunakan manajer desktop GNOME dalam kurung GDM dan
konsol berbasis teks. Nah, sistem Linux multipengguna. Nah, sistem Linux multipengguna, sistem operasi Linux dirancang untuk mendukung banyak pengguna secara bersamaan. Nah, setiap orang yang menggunakan komputer dapat memiliki akun pribadi di sistem tersebut. Nah, setelah masuk, kita dapat membuat dan menyimpan data di directory home kita sendiri yang terpisah dari pengguna lain. Alih-alih berbagi kredensial masuk, setiap pengguna memiliki akun masuk yang unik. Nah, praktik ini memberi privasi kepada setiap pengguna dan melindungi data kita agar tidak terhapus atau diubah secara tidak sengaja oleh pengguna lain. Kemudian masuk ke akun administratif. Nah, pengguna root itu adalah akun pertama di sistem Linux. Pengguna ini dikenal sebagai pengguna super atau administrator. Nah, pengguna root itu tidak ditunjukkan untuk pengguna rutin karena tidak memiliki batasan untuk mengubah atau bahkan menghapus konfigurasi sistem penting. Karena alasan ini, banyak distribusi tidak menetapkan kata sandi untuk root pengguna yang secara efektif mengunci akun. Kemudian masuk ke sistem Linux. Nah, selama bertahun-tahun Linux telah mengembangkan berbagai lingkungan untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, akibatnya terdapat pula berbagai metode untuk masuk. Misalnya stasiun kerja pribadi menggunakan lingkungan grafis, tetapi komputer awan mungkin hanya menggunakan antarmuka teks. Kemudian masuk lagi ke konsol Linux. Nah, menghibur adalah perangkat tampilan yang digunakan sistem Linux untuk mencetak pesan dan pengguna dapat memasukkan teks. Nah, konsol adalah lingkungan default jika sistem tidak memiliki lingkungan grafis yang terpasang. Nah, setelah sistem selesai booting, konsol menyediakan antarmuka teks yang meminta nama pengguna dan kata sandi. Nah, interaksi dengan konsol terbatas karena konsol memerlukan perangkat tampilan, tapi kita tidak dapat menjalankan aplikasi grafis. Kita hanya dapat berinteraksi dengan konsol dan memberikan inputan teks. Kemudian masuk lagi ke lingkungan desktop grafis GNOME. Nah, Linux juga menawarkan antarmuka gratis untuk berinstalasi dengan sistem. Nah, Linux menggunakan GNOME untuk menyediakan lingkungan grafis bagi pengguna. Nah, GNOME adalah lingkungan desktop sumber terbuka yang dirancang untuk Linux dan sistem operasi mirip Unix lainnya. GNOME mengikuti konvensi yang sama dengan sistem operasi lain yang menggunakan sistem windowing. Setelah komputer Linux yang memiliki lingkungan desktop grafis terpasang, komputer akan menampilkan layar login. Nah, inilah tampilan GNOME atau GDM layar sistem yang menangani login atau autentifikasi pengguna. Nah, contohnya seperti ini. Yang ini. Nah, ini dia. Sama kan? Nah, di pojok kiri atas itu ada ikhtisar aktivitas, yaitu mengatur jendela dan meluncurkan aplikasi. Nah, kita dapat beralih antara tampilan dashboard dan tampilan desktop dengan mengklik aktivitas atau dengan menekan tombol super, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, di sudut kanan atas ada menu sistem nih, yang menyediakan akses ke pengaturan umum termasuk jaringan, volume audio, kontrol Bluetooth, dan menu untuk keluar. Nah, di bagian bawah layar itu ada bilah tugas. Nah, yang biasa dikenal sebagai panel dashboard. Nah, itu berisi peluncuran aplikasi umum. Nah, klik ikon kisi untuk melihat semua aplikasi yang terinstall di sistem. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang terinstall di sistem. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian melanjut ke konsol administrasi berbasis web. Nah, di lingkungan praktik terbaiknya adalah membatasi akses pengguna hanya ke sumber data yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Demikian pula mungkin ada skenario di mana akses ke mesin dibatasi karena alasan keamanan. Namun skenario di mana akses ke mesin namun komunikasi HTTP sering diaktifkan dan tersedia secara luas. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan konsol administrasi berbasis web bernama Cockpit
Nah, Cockpit itu adalah alat administrasi dengan modul untuk berinteraksi dengan sistem yang mendasarinya. Nah, Cockpit itu disponsori oleh Red Hat dan terinstall secara default di banyak distribusi Linux. Nah, Cockpit itu menggunakan akun pengguna yang kita autentifikasikan dan membuat sesi sebagai pengguna yang login. Nah, jika kita login sebagai pengguna tanpa hak istimewa atau pengguna kita tidak memiliki hak eskalasi, beberapa tugas akan dibatasi. Tetapi kita dapat melihat informasi sistem, memperbarui kata sandi, menginstal aplikasi dan sebagainya. Untuk menginstal aplikasi, untuk masuk ke Cockpit, buka perambang web dan navigasikan ke https localhost 9090. Coba kita tes ya. Nah, kita ulang. Terus kita paste di sini. Kita orang copy. Oh, kita disconnect guys. Nah, kita tuh harus terkonek. Makanya tidak bisa terbuka. Mungkin begini saja sebuah progres dari saya tentang progres Red Hat. Saya itu sampai di bagian ke bab 2 yaitu mengakses sistem Linux. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang progres yang saya jalani sekarang di Red Hat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.